eh, baik di PBNU, di wilayah maupun di PCNU, bahkan di masyarakat grassroots, pesantren kecil yang saya sebutkan itu, pesantren-pesantren itu, diem-diem itu banyak yang mendukung sistem gerakan yang membebaskan. Seperti di zaman Gus Dur, banyak pengikutnya Gus Dur, karena memang nuansa pesantren dan nuansa NU itu hasanah-hasanah yang membebaskan. Zaman Said Akil Siraj, nuansa pembebasan dan pencerahannya bisa dirasakan. Saya katakan, masuk ke zaman era Kiai Imaduddin Utsman, sistem pembebasan dan pencerahannya itu bisa dirasakan oleh para santri. Tentu yang tidak saya sebutkan, saya tetap menganggap mulia. Tetapi masyarakat secara luas tetap akan merasakan mana sebenarnya ulama yang mencerahkan, membebaskan, dan mana sebenarnya ulama yang membangun sistem keagamaan dalam pola agama sebagai candu. Mengerikan kalau tidak memiliki dasar argumentasi yang mumpuni untuk meletakkan sebuah objek kajian. Sedap kalau memang benar-benar bisa memberikan satu pemahaman yang mencerahkan dan dipahami oleh orang-orang yang tercerahkan. Menjadi persoalan kalau dipahami oleh orang-orang yang tidak tercerahkan. Baik, saya ingin berbicara tentang santri itu kulturnya feodal atau akademik. Tentu santri dalam konteks ini, dalam kawasan Indonesia, itu ada santri dalam pesantren besar, ada santri dalam pesantren kecil. Santri dalam pesantren besar adalah santri dalam kawasan tradisi, dalam afiliasi organisasi Nahdlatul Ulama. Santri dalam pesantren kecil adalah pesantren yang dipimpin oleh raja-raja kecil, dalam tanda kutip, tapi bukan raja yang dalam persepsi negatif, tapi dalam konteks ini adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul menyiapkan pesantren sebagai kawah condro dimuko untuk penggemblengan, penguatan mental, mempotensikan pikiran, mempotensikan kolab, bagaimana pikiran bisa membedakan yang baik dan yang buruk, mempotensikan kolab hati, bagaimana memiliki empati, simpati terhadap kemanusiaan, keadilan dan persamaan, dan mempotensikan nafas, bagaimana nafas kehendak berada dalam nafas yang mutmainnah, sehingga betul-betul mudah untuk ke arah nafsu yang radiyah, penuh kerelaan, mardiyah, mendapatkan kerelaan dari Allah, sofiyah, yang bening, jernih, dan kemudian nafsu yang bakiyah. Nah, nafsu bakiyah itu nafsu yang melalui proses transformasi manusia min fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah. Dan orang nafas kalau sudah sampai baqa, sampai nafsu baqa, nafsu mereka yang betul-betul sudah merasakan dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hancur lebur dalam ketiadaan untuk berada dalam arus besar kehendak keabadian Allah, sehingga mengalirnya itu mengalir dalam proses arah cahaya Al-Quran dan cahaya ilahiyah serta cahaya nubuah, sehingga betul-betul menggerakkan kehendak itu betul-betul karena Allah, karena keutamaan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Sehingga sosok-sosok yang sudah seperti ini adalah yang sudah mencapai puncak pencerahan, sehingga pergerakannya, rotasi pergerakannya tidak dipengaruhi oleh candu dalam tanda kutip yang mengatasnamakan agama atau komunalisme yang dibangun dalam ruang keberagamaan, karena harus diakui agama itu bisa membentuk dua karakter sekaligus. Agama bisa membentuk manusia menjadi mabuk, seperti orang yang sedang tercandu, kena candu yang membius, memabukkan, sehingga semua yang atas nama agama itu dianggap benar dan diikuti tanpa reasoning, tanpa nalar sehat. Dan biasanya agama yang seperti ini itu agama yang dikelola oleh para kapitalis, orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi untuk membohongi masyarakat, membohongi rakyat, dan untuk membius, membuat mabuk masyarakat biar mendukung sistem kerjasama yang mereka bangun dalam sistem kerjasama dengan
kapital, dengan sistem permodalan. Sehingga agama yang menjadi candu itu biasanya berada dalam kehendak kuasa kapitalis atau kuasa dalam sistem kekuasaan yang hanya mengokohkan kekuasaan individual untuk melemahkan seluruh komunitas yang dalam kepemimpinannya biar betul-betul mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Biasanya tipologi agama yang menjadi candu itu biasanya berada dalam kawasan ini. Tapi ada agama yang betul-betul mencerahkan. Minaz zulumat ilan nur. Agama yang betul-betul tahrirul insan min ibadatil ibad ila ibadatillah. Betul-betul ta'abbudnya itu ilallah. Anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Ini betul-betul prinsip agama yang kedua ini, itu biasanya betul-betul agama yang berada di tangan para pembebas atau pelanjut-pelanjut dari para penerus Ambiya wal Mursalin atau al-ulama, yang betul-betul ulama. Betul-betul ulama, mereka yang betul-betul ulama, betul-betul ingin menjadikan agama itu sebagai pembebasan, sebagai metrik atau tolak ukur untuk melakukan pembebasan, sebagaimana seluruh para nabi itu pasti dilatar belakangi oleh kegelapan sistem yang membuat masyarakat menjadi korban, dan di situ ada banyak ketimpangan. Maka bisa dipelajari dari kisah-kisah para nabi itu pasti ada latar belakang kezaliman, ada latar belakang unholy alliance, kerjasama busuk sebuah komunitas di tengah masyarakat, maka muncul nabi-nabi pembebas dan pencerah. Dan itu diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Biasanya agama yang kedua ini itu agama yang betul-betul ingin menjadi barometer tolak ukur pembebasan dan pencerahan. Makanya tidak semua yang mengatasnamakan agama itu harus diikuti. Semua yang mengatasnamakan agama itu tetap harus dipahami secara kritis, karena di sana ada kemungkinan orang-orang yang ingin menggunakan agama untuk membelenggu masyarakat feodal. Seperti apakah masyarakat feodal itu? Masyarakat yang menyerahkan kebebasannya, masyarakat yang menyerahkan kekuasaan atau kreativitasnya, atau masyarakat yang memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada kaum bawaan, itu masyarakat feodal. Kepada elit, itu masyarakat feodal. Atau kepada siapa yang sedang menguasai, itu masyarakat feodal. Sehingga nuansa kritisisme dari subjek dalam ruang feudalisme itu betul-betul terkooptasi oleh bangsawan, oleh agamawan yang ingin menjadikan agama sebagai candu, bukan agama sebagai sebagai jalan pembebasan. Dan feudalisme di sini bukan feudalisme seperti yang didengung-dengungkan oleh Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung memahami feudalisme itu kan sopan santun. Feudalisme di sini adalah feudalisme dalam konteks penyerahan secara total segala kewenangan, kesadaran kepada bangsawan, kepada penguasa, dan kepada mereka yang memegang kendali dalam sistem ruang sosial individu tersebut. Biasanya para ulama yang bertanggung jawab itu sangat tidak suka sistem feudalisme, karena feudalisme itu adalah sebuah sistem yang membuat orang itu akan melakukan kekerasan di saat dia berkuasa, akan mempersembahkan segala hidupnya kepada orang yang sedang menguasai. Sehingga di tengah masyarakat feudal ini banyak muncul sistem perbudakan, baik perbudakan spiritual maupun perbudakan dalam konteks pekerjaan, maupun perbudakan dalam ruang sistem sosial yang mengikat individu untuk tidak bisa kemana-mana karena berada dalam sistem kekuasaan itu. Itu sebenarnya feudalisme. Nah, di pesantren itu tergantung pesantrennya. Kalau saya, karena saya dari latar belakang pesantren Nahdlatul Ulama, saya tidak menemukan sistem feudalisme di pesantren di mana saya mondok. Saya dulu mondok di Semarang. Betul-betul kita itu diajari untuk berpikir. Di sana ada mantek, ada balaghah, dan kiai saya kalau mengajar saya itu nuansa kosmosentrisnya menyadarkan saya betul
bahwa hidup itu punya relasi kuasa antara Allah, manusia, dan kealaman, juga memiliki nuansa teosentris. Konsep-konsep ketauhidan itu menguatkan kita untuk membuat satu pembebasan yang luar biasa, untuk tidak dalam kendali ruang-ruang sosial yang membuat kita terbelenggu, sehingga tauhid itu betul-betul melahirkan prinsip kemanusiaan. Juga saya temukan di pesantren yang saya tempat mondok itu, saya menemukan betul nuansa antroposentris saya sebagai manusia untuk bereksistensi, melakukan transformasi seperti yang saya sebutkan tadi, dari nafsul amrah bisu menuju lawamah, menuju mutmainnah, menuju radiyah, mardiyah, sofiyah, dan baqiyah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga ada transformasi yang luar biasa. Dan bahkan di pondok saya juga diajari filsafat linguistik atau logosentris melalui kajian alfiah. Itu betul-betul membuat titik kesadaran saya tentang arti sebuah bahasa, tentang arti sebuah teks dalam setiap dialektika. Oh, ini sangat tidak feodal. Sehingga saya temukan banyak santri di era saya itu sekarang jadi kiai. Tapi saya akan bisa memastikan mereka yang jadi muhibbin tidak akan pernah jadi habib. Ya, jadi muhibbin tidak akan pernah jadi habib, tapi yang jadi santri pasti bisa jadi kiai. Kalau memang betul-betul mengikuti jejak para ulama. Mengapa? Karena di pesantren nggak saya temukan, perbudakan spiritual nggak saya temukan. Betul-betul konsep kosmosentris, teosentris, antroposentris, logosentris itu betul-betul saya dapatkan. Dan ini sekaligus menjadi nuansa akademik yang bisa menguatkan perspektif saya dalam keberagamaan. Sehingga maka jangan heran kalau di NU itu sebenarnya di tengah sistem yang begitu mengikat, itu sebenarnya banyak anak-anak muda dan kiai muda yang cerdas-cerdas. Cuman memang ada yang berani mengekspresikan konsep pembebasannya, ada yang dalam tanda kutip membaca keadaan dan fenomena perkembangan. Tapi ala kulli hal, baik di PBNU, di wilayah maupun di PCNU, bahkan di masyarakat grassroots, pesantren kecil yang saya sebutkan itu, pesantren-pesantren itu, diam-diam itu banyak yang mendukung sistem gerakan yang membebaskan. Seperti di zaman Gus Dur, banyak pengikutnya Gus Dur, karena memang nuansa pesantren dan nuansa NU itu hasanah-hasanah yang membebaskan. Zaman Said Akil Siraj, nuansa pembebasan dan pencerahannya bisa dirasakan. Saya katakan, masuk ke zaman era Kiai Imaduddin Utsman, sistem pembebasan dan pencerahannya itu bisa dirasakan oleh para santri. Tentu, yang tidak saya sebutkan, saya tetap menganggap mulia. Tetapi masyarakat secara luas tetap akan merasakan mana sebenarnya ulama yang mencerahkan, membebaskan, dan mana sebenarnya ulama yang membangun sistem keagamaan dalam pola agama sebagai candu atau agama sebagai sebuah instrumen untuk secara simbolik membangun struktur sebuah organisasi. Tapi saya pastikan masyarakat Nahdlatul Ulama, baik di struktural maupun di luar struktur, baik di pesantren besar dalam konteks NU maupun di pesantren kecil dalam konteks pesantren-pesantren yang ada itu, dilihat dari materinya itu sangat mencerahkan, sangat egaliter. Sehingga biasa kiai makan dengan santri, biasa santri jadi kiai itu biasa. Sehingga nuansa feudalistiknya itu, nuansa feudalistik tidak ada. Kalaupun penghormatan dengan kiai itu kan persoalan etika. Unggah-ungguh dengan kiai itu persoalan etika, bukan sistem feudal yang saya pahami. Kemudian secara akademik kita betul-betul terdidik bagaimana hidup ini itu untuk merdeka. Konsep tauhid itu akan melahirkan kemanusiaan, nilai kemanusiaan itu harus searah dan simetris dengan nilai-nilai tauhid. Itu yang saya pahami di pesantren. Terima kasih.